Selamat pagi Bu Nani, saya Keti di kelas 8E nomor 5. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat sederhana yang berfungsi untuk membantu pekerjaan manusia. Pesawat sederhana terdiri dari 1. Tuas atau pengungkit. Tuas adalah pesawat sederhana berupa batang keras yang dapat berotasi di suatu titik tumpu dan merupakan alat yang memanfaatkan titik beban, titik kuasa, dan titik tumpu. Tuas memiliki bagian-bagian yaitu A. Titik tumpu, titik tempat sebagai tumpuan. B. Titik kuasa, titik tempat diedarkannya kuasa atau gaya. C. Titik beban, titik tempat bekerjanya beban. Tuas atau pengungkit terdiri dari 1. Tuas pertama. Letak titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasanya. Contohnya, gunting, pemotong kuku, tang, jungkat-jungkit. Tuas kelas kedua. Letak titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya, alat pembuka botol, alat pemecah kemiri, alat pemotong kertas, gerobak beroda 1. Tuas kelas ketiga. Letak titik kuasanya di tengah di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya, sekop, stapler, pinset, menjepit roti. Berikut adalah contoh tuas. Contoh tuas kelas 1, gunting. Contoh tuas kelas kedua, alat pembuka tutup botol. Berikut adalah contoh tuas. Contoh tuas ketiga, stapler. Contoh tuas kelas 1, tang. Contoh bidang miring, pisau. Kedua, katrol. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Prinsip kerjanya katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Katrol terdiri dari A. Katrol tetap. Pada zaman dulu, jika kita mengambil air dari sumur yang dalam, kita harus menggunakan timba, karena kita memanfaatkan katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. B. Katrol bebas atau bergerak. Katrol bebas berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat beban menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Katrol jenis ini biasanya digunakan di pelabuhan untuk mengangkat peti kemas. C. Katrol benda atau majemuk. Agar gaya kuasa yang diberikan pada benda semakin kecil, maka diperlukan katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem terpadu. Katrol majemuk bisa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat. Besarnya keuntungan dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Ketiga, bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Hal itu bertujuan untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Semakin landai bidang miring, gaya yang diberikan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam bidang miring, gayanya semakin besar. Contoh katrol. Contoh katrol tetap.
1. Roda pengerek untuk tiang bendera. 2. Pembuka layar pada kapal. Contoh kapal bebas atau bergerak. 1. Mengangkat peti kemas. 2. Permainan flying fox. Contoh kapal ganda atau majemuk digunakan pada bidang industri untuk mengangkat alat-alat berat. Alat tersebut disebut crane. Sekarang saya akan mempraktikkan manfaat pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan hambatannya jika kita tidak menggunakannya. Pertama, saya akan mempraktikkan contoh tuas kelas 2. Ini ada titik tumpunya, ini ada titik bebannya, ini ada titik kuasanya. Saat kita mau membuka tutup botol tanpa alat tersebut, kita akan sangat kesusahan dan tangan kita menjadi sangat sakit. Tapi saat kita menggunakan alat ini, kita akan dengan mudahnya membuka tutup botol tersebut. Kita akan mempraktikkan contoh tuas kelas 1, yaitu tang. Ini ada titik bebannya, ini ada titik tumpunya, ini ada titik kuasanya. Pada saat kita mau mencabut paku menggunakan tangan, itu akan sangat susah dan tangan kita terasa sakit. Pada saat kita menggunakan tang, maka paku akan tercabut dengan mudah. Mempraktekkan tuas kelas pertama, yaitu gunting. Ini ada titik bebannya, ini ada titik tumpunya, ini ada titik kuasanya. Dan saat kita memotong kertas secara manual, hasilnya tidak rapi. Dan saat kita memotong kertas menggunakan gunting, hasilnya lebih rapi. Kita mempraktikkan contoh tuas ketiga, itu stapler. Ini ada titik bebannya, ini ada titik kuasanya, dan ini ada titik tumpunya. Apabila kita mempunyai modul tidak di stapler, maka bentuknya akan berantakan, dan apabila terjatuh akan berserakan. Pada itu kita rapikan. Kemudian kita staples. Hasilnya akan menjadi lebih rapi. Mempraktekkan pesawat sederhana jenis bidang miring, yaitu pisau. Apabila kita memotong timun dengan cara manual, maka hasilnya tidak akan rapi. Maka kita dapat merapikannya menggunakan pisau. Hasilnya lebih rapi. Demikian adalah presentasi saya. Terima kasih.